Halo semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab aritmetika sosial. Pada bab ini kita akan mempelajari materi yang pertama, itu mengenai harga beli, harga jual, untung, rugi. Kemudian kita juga mempelajari persentase untung dan rugi. Untuk itu, simak video ini dengan baik agar kalian dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana menyelesaikan soal-soal pada bab aritmetika sosial. Kita masuk ke materi yang pertama, mengenai harga beli, harga jual, untung, dan rugi. Nah, kalian biasanya sudah mengenal apa itu untung dan rugi. Nah, di sini yang dikatakan mendapatkan untung itu dalam suatu penjualan dikatakan untung jika harga penjualan lebih dari harga pembelian. Ingat, kalau harga penjualan lebih dari harga pembelian, itu baru dikatakan untung. Nah, rumus untuk mencari untung atau keuntungan, itu keuntungan kita simbolkan dengan huruf U. Untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Itu untuk keuntungan. Ingat. Sedangkan dalam suatu penjualan juga bisa dikatakan rugi. Nah, yang disebut rugi itu jika harga penjualan lebih dari harga pembelian. Nah, jika harga beli lebih dari harga jual, ini kebalikan dari keuntungan ya. Ini kerugian. Nah, ini yang disebut kerugian. Rumus untuk mencari kerugian, R itu kita simbolkan untuk rugi ya. Rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Itu perbedaan untung dan rugi. Jangan terbalik. Kalau untung harga jual dikurang harga beli, sedangkan rugi kebalikannya. Harga beli dikurang harga jual. Nah, kita lihat contoh. Contoh yang pertama, Raihan membeli jaket seharga Rp100.000. Kemudian dijual lagi dengan harga Rp120.000. Berapakah untung yang akan diperoleh? Nah, untuk mencari keuntungan tadi kita gunakan rumus untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya tadi itu Rp120.000. Sedangkan harga beli itu Rp100.000. Jadi kita tulis Rp120.000 dikurang Rp100.000. Nah, berarti kita dapat untungnya adalah Rp20.000. Nah, contoh selanjutnya itu Hendra membeli mainan seharga Rp100.000. Kemudian dijual lagi dan laku dengan harga Rp75.000. Apakah Hendra untung atau rugi? Nah, untuk menentukan untung atau rugi kita lihat harga belinya. Ini kan harga beli HB itu Rp100.000. Sedangkan harga jualnya Rp75.000. Kita bisa langsung ambil kesimpulan karena harga beli lebih dari harga jual, maka Hendra ini mengalami kerugian.
Itu dia untuk penjelasan apa itu untung, apa itu rugi. Oke, berikutnya kita akan berlatih untuk literasi atau membaca soal cerita. Karena pada bab aritmatika sosial kita akan lebih sering untuk membaca soal-soal yang panjang atau soal cerita. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok. Nah, bahan pokok ini untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur ayam tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Kita garis bawahi keterangannya, menghabiskan uang 1 juta rupiah. Kemudian dengan bahan pokok tersebut Pak Subur mampu membuat sekitar 150 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga Rp10.000 per porsi. Nah, pada hari itu Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Nah, dari soal cerita tersebut kita coba rangkum satu persatu. Apa yang dialami oleh Pak Subur? Kita lihat. Modal atau harga beli Pak Subur itu tadi 1 juta. Dari mana 1 juta? Dari keterangan Pak Subur menghabiskan ini, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Nah, itu termasuk harga beli atau modal. Kemudian penghasilan atau harga jual Pak Subur itu kita lihat dari keterangan yang dijual dengan harga 10.000. Kemudian jangan terkecoh, bukan 30 porsi yang dijual, tapi yang terjual itu 110 porsi. Jadi dengan harga 10.000 terjual 110, maka kita kalikan penghasilan atau harga jual bubur ayam tersebut seluruhnya. 10.000 dikali dengan 110. Hasilnya 1.100.000. Nah, lalu kita bisa bandingkan. Ternyata harga jual atau penghasilan Pak Subur itu lebih dari modal atau harga belinya. 1.100.000 itu lebih besar dari harga belinya dari 1 juta. Kesimpulannya, maka Pak Subur mendapat keuntungan. Itu dia bagaimana kita memahami sebuah soal cerita. Nah, untuk menghitung keuntungannya tadi sudah dijelaskan, harga jual dikurang harga beli. Jadi untungnya 1.100.000 dikurang 1 juta rupiah. Maka keuntungan Pak Subur menjual bubur ayam adalah 100.000 rupiah. Ini dia keuntungan Pak Subur setelah kita mengurangi harga jual dan harga beli. Kita lihat contoh soal berikutnya. Ada Pak Soso menjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku. Nah, bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi. Ini kita tandai yang informasi penting.
Nah, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsinya. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso, sehingga penjualannya hanya laku 90 porsi. Nah, coba kita lihat apa kesimpulan dari soal tersebut. Kita lihat modal dari Pak Soso tadi 800.000. Itu kita tulis sebagai harga beli. Kemudian penghasilannya itu 8.000. Tadi harganya per porsi kan 8.000. Berarti 8.000 dikali yang terjual. Yang terjual 90 porsi. 8.000 dikali 90 itu 720.000. Nah, dari sini kita bisa dapat kesimpulan harga beli. Lihat, ini harga belinya 800.000 itu lebih dari harga jual 720.000. Sehingga kesimpulannya Pak Soso mendapat, ini bukan keuntungan ya. Salah ketik Bapak. Harusnya kerugian. Ya, harusnya kerugian ya, salah ketik. Jadi Pak Soso mendapatkan kerugian. Kenapa? Karena harga beli lebih dari harga jual. Harga beli lebih dari harga jual. Sehingga untuk menghitung kerugiannya atau rugi, harga beli dikurang harga jual. Harga beli 800.000 dikurang 720.000. Sehingga ini bukan untung, Bapak salah ketik juga, ini rugi ya. Jadi rugi sama dengan 800.000 dikurang 720.000. Rugi sebesar Rp80.000. Ini untuk contoh soal yang kedua. Selanjutnya ada lagi kasus contoh yang ketiga. Ada Pak Sarto, seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan Rp700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga Rp10.000. Ini per porsinya ya. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto berjualan sehingga satenya hanya laku terjual 70 porsi. Nah, coba kita hitung apa yang dialami oleh Pak Sarto. Modalnya diketahui atau harga belinya 700.000. Tadi diketahui ya di soal 700.000. Kemudian penghasilannya atau harga jualnya 10.000 per porsi. Sehingga kita kalikan 10.000 dengan yang lakunya itu sebanyak 70 buah porsi. Sehingga hasilnya Rp700.000. Nah, kejadian seperti ini di mana harga beli sama dengan harga jual. Kita lihat harga belinya 700.000 ya. Ternyata sama dengan harga jual. Nah, selain bisa untung dan rugi, dalam kasus ini kita bisa ambil kesimpulan Pak Sarto itu mengalami balik modal. Balik modal atau impas. Jadi Pak Sarto tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Karena harga beli sama dengan harga jual. Nah, ini beberapa soal cerita mengenai untung, rugi, dan balik modal atau impas. Semoga kalian memahami bagaimana
untuk memahami sebuah soal cerita. Selanjutnya kita akan mencari atau bagaimana mencari persentase untung dan rugi. Jika sebelumnya kita dapat mencari berapa nilai untung dan berapa nilai rugi, kali ini kita akan mencari berapa persen keuntungan dan juga berapa persen kerugian. Nah, untuk mencari persentase keuntungan itu kita bisa menggunakan rumus untung atau nilai keuntungan per harga beli dikali 100%. Begitu juga untuk kerugian, kita bisa menggunakan rumus rugi per harga beli dikali 100%. Untuk lebih jelas, kita lihat contoh soal berikut. Rehan membeli jaket seharga 100.000. Kemudian dijual lagi dengan harga 120.000. Ini contoh soal pada pembahasan sebelumnya ya. Namun yang ditanyakan berapakah persen keuntungan yang diperoleh. Jadi untuk menghitung persentase keuntungannya, kita lihat dahulu. Harga belinya itu 100.000. Kemudian untungnya 20.000. Tahu ya, untung 20.000 itu dari harga jual dikurang harga beli. Harga jual 120.000 dikurang 100.000. Jadi kita dapat keuntungannya 20.000. Kemudian yang ditanya persentase keuntungan. Nah, persentase keuntungan kita dapat cari dengan rumus U atau keuntungan per harga beli dikali 100%. Berarti persentase keuntungannya, untungnya tadi 20.000. Berarti 20.000 dibagi harga beli. Harga belinya 120.000 ya. Dikali 100%. Ada yang bisa dicoret. Ini tentunya bisa kita coret ya langsung. Nolnya 4 kita coret. Nolnya juga 4. Nah ini sisa 10 di bawah 0. Berarti kita coret 1 nolnya. Kita coret. Sisa ini 1 ya. Berarti yang tinggal kita kalikan 2 dikalikan 10. Jadi 20%. Jadi kita dapat persentase keuntungannya itu adalah 20%. Kemudian kita coba soal yang kedua. Hendra membeli mainan seharga Rp100.000. Kemudian dijual lagi dan laku dengan harga Rp75.000. Yang ditanya berapa persen kerugiannya. Kenapa ditanya berapa persen kerugian? Karena kita langsung tahu kalau Hendra ini mengalami kerugian karena harga belinya kan ini. Harga belinya lebih besar dari harga jual. Berarti Hendra ini rugi. Kita jawab ya. Harga belinya 100.000. Harga atau kerugiannya 20.000. Kita bukan 20.000 ya. Harusnya 25.000. Sorry. Ini bukan 20.000. 25.000. Kenapa 25.000? Harga beli dikurang harga jual. 100.000 dikurang 75.000 itu 25.000. Yang kita mau cari persentase kerugian. Persentase kerugian itu R atau rugi per harga beli dikali 100%. Ruginya tadi 25.000 per 100.000. Kemudian 25 per 100.000 kali 100%. Berarti kita coret ini ya. Nolnya 3 dicoret. Nolnya 3 dicoret. Kemudian yang bawah juga 3 dicoret. Nah ini sisa 100. Ini bisa kita coret ya. Ini jadi 1. Ini jadi 1. Berarti sisa hanya 20.000.
25%. Kita dapat persentase kerugian Hendra itu 25%. Mudah bukan untuk mencari persentase untung dan juga persentase rugi. Cukup kita cari nilai kerugian atau nilai keuntungannya berarti. Kalau untung jadi untung per harga beli dikali 100%. Kalau rugi berarti rugi per harga beli dikali 100%. Maka kita dapat persentase keuntungan ataupun kerugian. Contoh soal berikutnya. Yuna membeli barang seharga Rp100.000, kemudian dijual lagi dan mendapat untung 20%. Berapakah harga jualnya? Kalau pada contoh soal sebelumnya kita diminta untuk mencari persentase untung dan rugi. Namun di soal ini tipenya berbeda. Kita diminta untuk mencari berapa harga jualnya. Sedangkan persentase untung kita sudah diketahui, begitu juga harga belinya. Berarti ini kebalikan rumus yang tadi. Ya, karena yang ditanya harga jual. Nah, kita tulis apa yang diketahui. Pertama itu harga belinya atau HB itu Rp100.000. Persentase untung 20%. Yang mau kita cari itu harga jual. Ada dua cara untuk menyelesaikan soal ini. Cara yang pertama kita tulis dahulu untungnya itu sama dengan 20% dari harga beli. Kenapa 20%? Karena yang namanya keuntungan berarti perhitungannya dari harga beli. 20% dari harga beli. Berarti untung sama dengan 20 per 100 dikali 100.000 harga belinya. Kita selesaikan ini, ada yang bisa dicoret. Coret nolnya 2, di sini juga 2. Sehingga 20 dikalikan 1000 ya. Jadi nolnya 20.000. Kita ketahui keuntungan dari Yuna menjual barang tersebut itu adalah Rp20.000 dengan mendapatkan untung 20%, berarti 20% dari harga belinya. Berarti kalau yang ditanya harga jualnya, berarti harga jualnya itu adalah harga beli ditambah nilai keuntungannya. Harga belinya tadi 100.000 ditambah keuntungannya 20.000. Jadi harga jualnya adalah 120.000. Ini contoh menyelesaikannya seperti cara ini. Ada lagi cara berikutnya, sedikit lebih singkat, namun kalian harus ingat rumusnya. Harga jual itu atau HJ sama dengan 100% ditambah persentase keuntungan. Ini bukan tidak selalu ditambah. Namun jika untung itu ditambah, jika rugi itu dikurang persentase. Nah, contoh soal berikut ini adalah untung, berarti 100% ditambah persentase untung dikali harga beli. Nah, ini jika untung ditambah persentase, jika rugi dikurang. Sehingga harga jual sama dengan 100% ditambah keuntungannya tadi 20% dikali harga beli. Sehingga 120% dikali harga beli sama dengan 120 per 100 dikali 100.000. Ini bisa kita coret, nolnya 2, coret nolnya 2, jadi 120 dikali 1000, jadi 120.000.
tentunya hasilnya akan sama. Mana yang kalian anggap mudah, itu yang kalian bisa gunakan. Tergantung kalian, yang dirasa mudah kalian gunakan caranya. Contoh soal berikutnya. Carlsen membeli barang seharga Rp80.000. Kemudian dijual lagi dan ternyata rugi. Sebelumnya tadi untung, sekarang rugi 25%. Harga belinya 80.000. Yang mau dicari adalah harga jualnya. Berarti mencarinya kita tulis harga beli 80.000, persentase rugi 25%, yang mau dicari harga jual. Cara yang pertama, berarti kalau rugi 25% dari harga beli. Kita cari 25% dari harga beli, 25 per 100 dikali 80.000. Kita dapat 20.000. Karena ini kita coret nolnya 2, coret nolnya 2 berarti cukup 800 dikali 25. 800 dikali 25 itu 20.000. Kita dapat kerugiannya sebesar 20.000. Berarti kalau rugi itu harga beli dikurang untung ya. Ini bukan ditambah, tapi dikurang untung. Harga beli dikurang untung. Sehingga 80.000 dikurang 20.000. Hasilnya adalah 60.000. Jadi harga jualnya itu sebesar 60.000 sehingga mendapat kerugian 25%. Cara yang kedua, kita gunakan rumus yang tadi. Harga jual sama dengan 100% plus minus persentase untung atau rugi. Kalau untung berarti plus, kalau rugi berarti kita gunakan minus persentase kerugiannya dikali harga beli. Sehingga harga jualnya 100% dikurang persentase kerugian 25% dikali harga beli. Sehingga harga jual sama dengan 75% dikali harga beli. 75 per 100 dikali 80.000. Coret. Berarti 75 kita kalikan 8 ya. Cukup depannya saja. 44. 8 kali 7. 56 tambah 4. 60. Kita tambahkannya. Nolnya 1, 2. 1, 2. Jadi kita dapat harga jualnya 60.000. Sama bukan? Caranya berbeda tapi hasilnya tetap sama. Kalian bisa gunakan salah satunya mana yang lebih mudah. Nah, contoh berikutnya. Kalau sebelumnya ditanya harga jual, ini harga beli. Freya menjual barang dengan harga Rp120.000. Ternyata itu sudah untung 20%. Yang ditanya harga pembelian barang tersebut. Sebenarnya soalnya sama saja. Kadang ditanya persentase untung, kadang ditanya harga jual, dan kali ini yang ditanya harga beli. Hanya dibolak-balik saja. Jadi yang ditanya HB, harga beli. Diketahui untungnya 20%. Harga jualnya 120.000 ya. Diketahui tadi 120.000 untung 20%. Kita coba jawab. Cara pertama, harga jual itu sama dengan 100% ditambah untung. Ini rumus yang tadi ya. Karena untung ditambah persentase untung. Jadi harga jual sama dengan 100 plus atau ditambah 20% dikali harga beli.
Sehingga harga jual sama dengan 120% dikali harga beli. Nah, yang mau kita cari ini adalah harga beli, bukan harga jual, karena diketahui harga jualnya. Yang mau kita cari harga beli. Ini yang mau kita cari, harga beli. Sehingga kita tulis harga jual itu 120.000, persentase keuntungan tadi sudah 120 per 100, 120%, dikali harga beli. Ini mau kita cari. Sehingga bisa kita balik. Harga beli sama dengan 120.000 dikali 100 per 120. Kenapa bisa jadi seperti ini? Karena sama saja ini, kalau kita balik ini HP atau harga beli sama dengan 120.000. Ininya dibagi 120 per 100. Sehingga didapat seperti ini. Jadi 120.000 dikali 100 per 120. Karena dibagi jadi dibalik. Seperti itu. Nah, setelah kita dapat 120.000 dikali 100 per 120, bisa kita coret ya. Ini 120 coret, 120 coret. Sisa 100 ditambah nolnya 3. Jadi HB-nya 100.000 atau harga belinya 100.000. Itu dia. Ada cara lainnya seperti ini. Cara kedua, kita pakai rumus tadi. Harga beli sama dengan HJ dibagi 100% ditambah atau dikurang persentase keuntungan atau kerugian. Sehingga kalau pakai rumus seperti ini, berarti harga beli sama dengan 120.000, HJ-nya 120.000 ya, per 100% ditambah 20%. Karena untung berarti ditambah. Nanti kalau soalnya rugi itu berarti dikurang. Nah, ini 120.000 dibagi 120%. 120.000 dibagi 20% sama dengan 120.000 dibagi 120 per 100. Ini dibalik. Ini jadi dikali ya. Paham ya? Ini. Jadi dikali, kemudian bisa dicoret. Ini dicoret 120. Sisa nolnya 3 dikali 100. Jadi 100.000. Sama hasilnya. Kita dapat harga belinya 100.000 rupiah. Itu dia bagaimana untuk mencari harga beli. Selanjutnya ini juga contoh mencari harga beli. Yang diketahui itu harga jual dan juga persentase kerugian. Nah, yang ditanya harga pembelian atau harga beli barang tersebut. Caranya juga sama. Yang mau dicari itu harga beli, diketahui persentase kerugian, kemudian diketahui juga harga jual. Nah, caranya harga jual itu kan sama dengan 100% dikurang persentase rugi. Kenapa dikurang? Karena ini adalah kerugian. Kalau tadi keuntungan itu ditambah persentase keuntungan, kemudian dikali harga beli. Nah, selanjutnya harga jual sama dengan 100% dikurang 20% dikali harga beli. Sehingga harga jual sama dengan 100 dikurang 20 itu 80% dikali harga beli. Sehingga harga jual tadi diketahui Rp120.000 sama dengan 80 per 100. 80% ya, 80 per 100 dikali harga beli. Nah,
harga beli ini yang mau kita cari. Kemudian untuk mendapatkan harga beli berarti 80/100 pindah ruas. Sebelum pindah ruas kita sederhanakan dahulu agar lebih mudah. 80 dengan 100 sama-sama dibagi 20 menjadi 4/5. Kemudian baru kita pindah ruas ke kiri. 120.000 dikali 5/4. Kenapa dikali 5/4? Karena 120.000 seharusnya dibagi 4/5. Karena 4/5 pindah ruas ke kiri, jadi 120.000 dibagi 4/5. Karena dibagi, sehingga berubah menjadi dikali. Jadi 120.000 dikali 5/4. Sama seperti soal yang nomor 5 tadi. Kemudian disederhanakan, ini 120, 12 saja kita bagi 4 sama-sama 4, itu jadi 30.000 dikali 5. Jadi 150.000 itu adalah harga belinya. Sampai sini penjelasan Bapak mengenai persentase untung dan rugi. Kalian harus mencoba latihan soal agar terbiasa bagaimana mencari persentase untung dan rugi, harga jual dan beli. Sampai sini penjelasan Bapak. Selanjutnya kalian kerjakan soal latihan yang diberikan di Google Classroom. Kumpulkan juga foto atau PDF yang kalian buat dari jawaban yang kalian tulis melalui link yang sudah diberikan di Google Classroom. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.